Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Jumpa kembali ya. Ya tentunya masih tetap di channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel motivasi, edukasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan mengambil tema tiba-tiba lemas, tiba-tiba kaki tidak bertenaga. Nah, sensasi itulah sensasi yang paling menjengkelkan teman-teman. Namun sebelumnya perlu saya disclaimer dulu teman-teman, bahwa saya ini bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang ahli hipnoterapi, bukanlah seorang paranormal atau dukun. Ketiganya tersebut saya tidak ada tampang tampang itu ya. Saya hanyalah salah satu seorang yang pernah menderita, pernah mengalami sakit gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama sekali, hampir 3 tahun teman-teman. Dan sensasi yang akan saya sampaikan ini sensasi yang cukup membingungkan, cukup menjengkelkan, sekaligus sangat menakutkan sekali teman-teman. Barangkali teman-teman sudah pernah didatangi sensasi itu, ya itulah sensasi yang sebenarnya saya sudah saya katakan sudah sembuh ya, sudah bertahun-tahun lah, sudah berapa tahun saya bekerja secara normal, makan makanan yang dulu dipantang ini sekarang sudah saya makan secara normal, walaupun saya tetap berhati-hati. Artinya berhati-hati ketika saya makan makanan pantangan itu tetap saya mengaturnya sendiri tentang komposisi atau ini semacam, kalau asam ya tidak begitu asam banget, kalau pedas ya tidak begitu pedas banget, kalau manis ya tidak terlalu manis banget. Artinya kadarnya itu saya mengaturnya sendiri teman-teman. Dan apabila teman-teman yang masih belum kedatangan sensasi ini, ya jangan dinanti-nanti teman-teman, jangan dinanti-nanti, nanti malah hadir sungguhannya. Karena karakter orang anxiety, apa yang dilihat, apa yang didengar, terlebih-lebih apa yang dipikirkan, itu seringkali itu bener-bener terjadi teman-teman. Ya misalnya ada kita atau saya ini sedang melihat atau memikirkan teman saya yang lagi sakit geliur-geliur gitu. Ini saya mikir terus, akhirnya terjadi pada diri saya. Padahal sesungguhnya kalau bisa mengelola atau mengendalikan pikiran kita, itu nggak sampai terjadi pada diri kita teman-teman. Ya itu ya, sampai belakrak kemana-mana. Saya akan sampaikan tentang tiba-tiba lemas, berawal dari kaki yang semacam tidak bertenaga, semacam mau roboh, kemudian naik ke badan. Ke badan ini semacam goyang kembali teman-teman, goyang kembali, kemudian ke pangkal leher, ke punggung leher, akhirnya ke kepala, sampai rasanya itu kalau orang desa bilang tuh cekot-cekot itu. Wah, itu sungguh-sungguh ini sangat menyedihkan sekali teman-teman, menyedihkan, dan itu sangat menakutkan. Jadi yang semula ini kita sudah enjoy, kita akhirnya kembali lagi berpikir yang tidak, berpikir yang pikiran kita kembali, kok jangan-jangan saya sakit begini, jangan-jangan saya sakit begini. Kalau dulu di awal di masa-masa masih memang banyaknya sensasi, mungkin ya itu bisa dimaklumi lah, karena ini sudah lama sekali saya sudah bisa beraktivitas secara normal, kemudian datang rasa-rasa semacam itu. Lah ini kan pada akhirnya
pikiran itu kembali lagi menerka-nerka, mendiagnosa diri kita lagi. Ini teman-teman, makanya bila mana teman-teman yang belum kedatangan sensasi itu, jangan dinanti teman-teman, jangan dinanti-nanti. Rasanya gak enak sekali, beneran gak enak sekali. Nah, setelah itu terjadi teman-teman, saya kan kemana-mana biasanya ini selalu sering kali mendengarkan konten-konten channel-channel para motivator, para mentor-mentor itu tentang berbagai macam sensasi ketika saya dalam perjalanan, ketika saya dalam santai, ketika saya pada saat menjelang tidur, dikala saat di dalam baik tubuh ataupun di dalam pikiran saya itu ada sesuatu yang saya rasakan, maka saya putar lagi itu channel-channel itu, baik itu channelnya Pak Abdul Rahman, Pak Bribka Suyono, Mas Arya Surya, kemudian Hobi Mas DJ, Bang Oji, dan lain-lain lah, banyak lagi. Semua saya jelajahi. Padahal teman-teman, biasanya kita ini kan orang-orang yang sangat penasaran sekali, nggak terima dengarkan satu konten itu, nggak terima dengarkan, ngelihat satu channel itu nggak terima. Saya ini semua saya lihat, cuma ya kita ambil yang baik-baik, karena satu mentor dengan mentor lainnya itu kadang ada ketidaksamaan. Artinya misalnya masalah pantangan ya, pantangan kadang mentor ini menyampaikan, oh ini bagus untuk dimakan, mungkin mentor yang lain, oh ini jangan dimakan. Nah, tidak menyalahkan, karena yang dijadikan referensi yaitu diri masing-masing, sehingga tidak salah penyampaian yang mungkin pantangan makan itu berbeda-beda, itu tidak salah. Itu saya sendiri mungkin juga berbeda lagi teman-teman. Nah, ketika kembali lagi ya, ketika saya mengalami tiba-tiba lemas, mulai dari kaki, tubuh, badan, naik ke punggung, ke kepala, pada akhirnya saya kan mengingat salah satu channel di mana memberikan sebuah masukan-masukan atau tip-tip untuk menghadapi sensasi yang semacam itu kan kalau tiba-tiba tidak bertenaga, dari kaki lemas ke tubuh ikut lemas, bahkan mau roboh, ternyata kelihatannya ada benarnya bahwa kadar gula kita itu rendah. Ya pada akhirnya saya membuat minuman lah, air putih saya kasih gula yang rasanya manis banget. Nah, itu jarak beberapa jam atau sudah berganti hari lah, pagi harinya itu saya rasa ada perubahan teman-teman, ada perubahan lebih enak, lebih nyaman gitu loh. Tidak tahu berubahnya itu karena saya memang sudah istirahat, sudah tidur, sudah bisa rileks, atau mungkin ya reaksi dari air manis atau air gula yang saya minum tadi, saya juga nggak tahu. Ya bisa jadi dua-duanya teman-teman. Ya inilah manfaatnya ketika kita itu benar-benar mengingat daripada motivasi-motivasi dari para mentor-mentor yang pernah menyampaikan melalui channel masing-masing itu. Inilah keuntungannya teman-teman, dan selalu memutar-mutar, diputar-putar ulang. Walaupun saya ini sudah bekerja, sudah segala macam lah, tapi saya nggak bosan-bosan loh mutar-mutar itu ya, karena ada kadang yang sudah sembuh, sudah cuek, sudah nggak mau melihat channel-channel itu. Makanya di video ini yang saya buat ini, melalui channel konten YouTube yang saya buat ini, saya tidak semata-mata mencari subscriber, mencari semacam berharap untuk mendapatkan sesuatu dari YouTube. Bukan itu prioritas saya. Prioritas saya pengen selalu berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk pertama diri saya, kedua keluarga saya, dan ketiganya kepada seluruh masyarakat luas. Kalau dalam hal ini, dalam konteks ini, kepada semua penderita sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Selain saya memotivasi, mengedukasi, saya juga selalu berdoa untuk kalian semua yang kebetulan masih
menderita. Mudah-mudahan teman-teman yang masih menderita, masih sekarang ini meratapi nasib, masih mengalami kegalauan, kesedihan, kegelisahan, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa segera mengangkat itu semua, segera mengangkat, kemudian teman-teman kembali lagi pulih, sembuh, kembali ke kehidupan yang dulu-dulu. Itu harapan saya. Itu saya merasakan semacam itu dulu, betapa susahnya, betapa sedihnya teman-teman. Terlebih-lebih orang sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu rata-rata, saya tidak sok tahu ya, termasuk saya sendiri kan, ya ekonominya kita itu pas-pasan, apalagi dipakai berobat berpindah-pindah dokter. Mungkin kalau pakai BPJS masih mending ya teman-teman, tapi orang anxiety psikosomatis biasanya kan nggak serantanan, dari dokter ini ke dokter itu lagi, obat diminum 2 kali 3 kali tidak ada reaksi, langsung ditinggalkan, ganti dokter lagi. Ini kan yang kita bener-bener secara perekonomian sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Terlebih-lebih kita yang mungkin ekonomi kita itu pas-pasan, belum lagi kita punya anak, punya keluarga, kita sudah tidak bekerja. Kalau pasangan hidup kita masih bekerja itu masih mending, tapi kalau yang mungkin ya istrinya mungkin hanya ibu rumah tangga, dan kita sebagai tulang punggung keluarga menderita sakit gangguan asam lambung bertahun-tahun, bagaimana? Apakah tidak kacau itu? Itu sangat kacau sekali teman-teman. Bahkan mungkin tidak sedikit, mungkin ada pula yang gara-gara sakit ini pasangan hidupnya ini sudah tidak sabar, akhirnya berpisah. Ini kan sangat kasihan sekali teman-teman. Makanya di samping saya mengedukasi, memotivasi, saya juga benar-benar berdoa secara tulus supaya saudara-saudaraku semua, kalian semua, teman-temanku semua yang lagi menderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa segera mengangkat, membuang jauh-jauh penyakit ini ya teman-teman. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi, mensugesti teman-teman supaya teman-teman segera beranjak bangkit, karena saya tahu, karena mengalami bahwa kita sudah tidak merasakan kebahagiaan hidup ini, rasanya kita sudah semacam tidak ada harapan. Makanya setelah menemukan konten-konten semacam ini, termasuk channel saya ini teman-teman, silahkan dipelajari, direnungi, kemudian diterapkan. Yang diterapkan apanya? Ya video-video awal yang kita sampaikan adalah menerapkan metode 3P. Kita kan sudah berganti-ganti dokter, tahapannya kan semacam itu. Kemudian dapat informasi dari teman, dari tetangga untuk minum herbal ini. Harapannya kalau minum herbal ini sehari ada reaksi, 2 hari ada reaksi. Ternyata sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan herbal itu ya tidak bisa kita rasakan reaksinya. Cuma apabila secara kontinu herbal itu mungkin bawa pengaruh baik ke tubuh kita pula. Nah, makanya ya jangan terlalu berharap sakit ini pengennya kan segera sembuh, minum ini segera sembuh. Tidak begitu teman-teman. Kita benar-benar dipilih oleh Yang Kuasa untuk menjalani sakit ini, untuk mengubah karakter kita menjadi penyabar. Yang tadinya suka emosi mungkin bisa mengurangi. Inilah hikmah daripada sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi ini teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada sensasi tiba-tiba kaki lemas mau roboh ke tubuh kita, akhirnya tidak seimbang, naik ke kepala sampai cekot-cekot punggung kaku, yaitu tadi solusinya saya minum air yang manis. Karena semenjak saya sudah terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini kan segala sesuatunya kan semua saya kurangi. Meleknya saya kurangi, makan pedas saya kurangi, makan
asam-asam saya kurangi, kemudian manis-manis saya kurangi, bener-bener saya kurangi, jauh saya kurangi. Kalau dulu prinsip saya sebelum saya terkena sakit ini, minum itu kalau manis-manis sekalian, kalau tidak sekalian. Nah itu prinsip saya dulu lah. Sekarang ini harus bener-bener kita ini mengaturnya, kadarnya itu bener-bener harus kita atur. Kalau nuruti kesukaan, nah, karena saya semua ini jago, pedas jagonya, asam jagonya, manis jagonya dulu itu. Nah karena sekarang kita ini sudah diingatkan oleh yang kuasa melalui penderitaan sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini, maka semua ini kita ambil hikmahnya, kita jadikan pelajaran yang cukup berharga buat kita semua. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Video yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya bener-bener mendoakan teman-teman supaya teman-teman segera bangkit perlahan menuju sembuh total, menjemput kebahagiaan yang sudah lama kalian tinggalkan. Jangan lupa sebelum saya akhiri video ini, tolong di subscribe, di like, dibagikan, di tombol bunyi loncengnya itu. Mudah-mudahan nanti setiap ada video-video dari saya, mudah-mudahan teman-teman terus mendapatkan notifikasi. Subscribe itu mudah kok teman-teman, nge-like itu juga mudah, tinggal nombol gitu loh, tinggal di tombol gitu, disentuh gitu, itu nggak lama itu, baik itu nge-like, subscribe, itu tinggal ditutul sudah, itu selesai. Itu teman-teman, saya akhiri video ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk semuanya.